peserta yang berasal, ada beberapa peserta yang berasal dari wilayah timur ya. Saya lihat di sini ada dari Merauke, kemudian dari wilayah tengah juga ada, dari Sorong juga ada di sini. Nanti silahkan apabila sudah masuk waktu zuhur dan ingin sholat zuhur duluan, nanti dipersilahkan dengan memberitahukan lewat chat aja nanti. Bapak Ibu yang ingin ada kepentingan ke belakang juga silahkan nanti disampaikan lewat chat. Pak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin tahu apakah teman-teman di sini dibebas tugaskan atau sambil tetap melaksanakan pekerjaan operasional? Kalau dari suratnya sih dibebas tugaskan, Pak. Tapi kenyataannya ya itu, Pak, nggak enak sama KUPT. Karena personilnya kurang mungkin di sana. Demikian, Pak. Ini, Bapak Ibu? Saya, Pak, pagi ini sedang ada jadwal operasional. Saya sebentar. Lagi shift ya, berarti ya? Ya. Baik. Kita akan coba menyesuaikan aja ya. Mudah-mudahan dua-duanya kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan baik, operasionalnya dan pelatihannya. Tapi selama Bapak Ibu bisa mengikuti kelasnya, mungkin kita bisa sama-sama fokus dan terlibat dalam sesi pembelajaran kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin izin memperkenalkan diri dulu. Saya coba share slide saya ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Pak. Sudah. Baik, materi kita pagi ini adalah pelayanan publik. Ini salah satu materi dari kompetensi manajerial yang sering menjadi bagian dari pelatihan, baik itu pelatihan teknis maupun pelatihan fungsional maupun pelatihan kepemimpinan. Nah, dalam sesi kali ini izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Warman. Saya Widya Iswara, ahli madya di Pusdiklat BMKG. Saya menjadi Widya Iswara sejak tahun 2012 bersama Pak Ibu juga waktu itu. Dan saat ini saya di Pembina 4A, kemudian pendidikan saya S1, saya pernah S1 meteorologi dulu, kemudian S2-nya saya menyimpang ke manajemen di MMUI dengan spesifikasi Human Resource Management. Kemudian saya coba untuk mengambil beberapa sertifikasi, yang pertama yang terkait dengan profesi saya tentunya, sebagai Widya Iswara. Yang pertama terkait professional coach, kemudian terkait penyuluh anti korupsi. Riwayat pekerjaan saya tadi menjadi Widya Iswara tahun 2012, di 2017 sempat dipercaya menjadi struktural selama 4 tahun di Pusdiklat. Kemudian di 2020 saya kembali menjadi Widya Iswara. Jadi sudah bolak-balik dari Widya Iswara struktural dan Widya Iswara lagi. Ini kontak saya, apabila Bapak Ibu membutuhkan, silahkan. Kemudian tadi juga saya mendapat, kemarin saya mendapat bocoran daftar peserta dari Pak Ibu, jadi saya coba juga untuk berkenalan dengan Bapak Ibu sebelum kita masuk secara singkat aja nanti. Baik, di sini ada 30 peserta ya Pak Ibu ya, tadi Pak Ibu bilang 1 orang izin. Yang izin atas nama siapa Pak Ibu? Atau mungkin teman-teman ada yang tahu siapa yang izin? Oke, Pak Imbu, monitor. Baik, kalau gitu saya coba colek satu-satu ya, teman-teman ya. Siapa yang udah hadir di sini dan siapa yang tadi izin, kata Pak Imbu. Siapa? Pak Adi Ramses. Siapa Adi Ramses? Namanya saya sering mendengar, tapi wajahnya saya belum hafal nih. Pak Adi Ramses. Ya Pak, ada Pak. Stamar Jayapura Pak. Stamar Jayapura, iya Pak.
Salam kenal Pak Adi. Salam. Kemudian Pak Adnan Dendi Mardika. Ya, hadir Pak. Baik, Dari Cilacap Pak. baik. Ambar, ini berarti Mbak Ambar Arum ya? Siap hadir, Pak. Ambar, selamat pagi Mbak Ambar. Kemudian Pak Anang Ahmad. Siap, hadir Pak. Izin Pak dari Sorong Pak. Wah, saya kemarin dari Sorong, kita ketemu nggak ya? Ketemu Pak, tapi cuma sebentar saja Pak. Habis semalam soalnya. Baik, baik. Selamat berjumpa lagi Pak Anang. Ya, Pak. Kemudian Pak Anindito. Ya, siap Pak. Hadir dari Bitung Pak. Baik. Ya. Pak Ardiansyah. Hadir Pak, hadir Pak. Wah, ini Hadir, Pak. wajahnya masih misteri ini Pak Ardiansyah. HP-nya nggak kuat Pak. Baik, baik. Nggak apa-apa, disesuaikan aja nanti. Dari Pak. Tanjung Priok ya Pak ya? Pak. Siap Pak. Sama Arindra. Ini Ibu ya, Ibu Arindra juga dari Tanjung Priok ya? Bu Arindra ada? Arindra Rizky. Ada Arindra Rizky? Izin tadi ada sih Pak. Apalagi ke toilet ya tadi ya mungkin ya. Baik. Kemudian Cahyani, oh ini dari pusat nih ya. Hadir, Pak. Baik. Dari pusat ya, Pak. Cahyani Iya, ya. Pak, benar. Kemudian Cynthia, ini juga sebelahan nih kayaknya nih. Hadir, Pak, hadir. Ya, ini juga wajahnya masih misteri. Kemudian Dasmian, ini ibu atau bapak nih? Dasmian Sulfiani. Oh, ini Mbak Cynthia. Halo, Mbak. Dasmian Sulfiani ada? Dari Belawan. Kemudian Desnaini Hastuti ada? Ada, Oh. Pak. Doni Prastio dari Semarang ada? Belum ada. Pak Dokter, wah kita punya dokter di sini. Pak Dokter Giarno. Mas Giarno ada? Belum. Diah Safitri Maharani. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Eka Suci Puspita ini dari Bandar Lampung. Hadir, Pak. Baik. Eka Suci. Oh ini Pak Eko ya? Pak Eko itu ya? Kasmetnya ya? Kasmarnya ya? Ya, Pak. Pak Eko, Pak Kasmarnya. Kemudian Justia dari Ternate. Hadir, Pak. Halo Justia. Kemudian Laksita dari Bima. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Jamal JA dari Banda Aceh. Hadir Pak. Baik. Selamat pagi Pak Jamal. Pagi juga Pak. Dari ujung barat. Iya, ujung Kemudian balik Indonesia Pak. Iya. Kemudian Mahagiana dari Pautere. Izin hadir Pak. Siap. Izin Pak. Ya. Sebelum melanjutkan mau mimpin doa dulu Pak, karena kemarin komitmennya mau doa. Maafkan saya tadi. Karena saya ini langsung mau mulai. Silakan. Ini ketua kelas. Ya, Pak. Pak. Monggo. Kebetulan, Silakan. Pak. Monggo. Teman-teman sebelum melanjutkan, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bisa dilanjutkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua kelas. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, saya juga kelupaan tadi. Langsung mulai karena saking semangatnya pagi-pagi. Baik, saya lanjutkan ya. Mara Sahran. Ya, hadir Pak. Hadir. Oh ini Bapak. Muhammad Zainuri dari Maritim Ambon. Hadir Pak. Izin. Baik. Kemudian Novira Ismi
dari Tarakan? Ya Pak, di Rizin. Oke, kemudian Pandemade. Siap Pak, mohon izin Pak. Halo Pak. Dari Nadim ya Pak ya? Kang Iya Nadim. Pak, dari Batam. Baik, Prasetyo Umar. Izin Pak, hadir Pak. Halo Pak Prasetyo. Kemudian ada Putu Agus Dedi Permana dari Balai 3. Izin Pak, hadir Pak. Baik. Kemudian Rizaldi Ramadan. Nah, ini ujung Hadir, timur nih sekarang. Hadir Pak. Wah, ada ujung barat, ada ujung timur berarti kita ya. Ya Pak. Kemudian Sri Nur Latifah. Siap Pak, hadir Pak. Oke. Usman Effendi. Hadir Pak. Oke. Dari Semarang ya Mas ya. Kemudian Yuda Oktaviandi. Ya, Pak. Oh, ini Mas Yuda di Balikpapan. Sudah pindah, Pak. Kapan pindahnya, Mas? Tahun lalu. 2021. Karena lagi COVID jadi nggak pernah tahu. Baik, baik. Zumiana, Kendari. Ini Mbak Zumiana berarti ya? Siap, hadir Pak. Oke, sudah semua ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir dan yang belum menyalakan video, apabila memungkinkan mohon ikut dinyalakan videonya ya, biar kita bisa berinteraksi dengan lebih enak gitu, melihat ekspresi wajahnya. Karena kalau di kelas online itu mudah sekali kita terdistraksi gitu. Banyak hal-hal yang di luar entitas pembelajaran yang bisa mendistraksi kita dalam proses pembelajaran. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, teman-teman, selama proses kita pelatihan analisis perakhiran banjir pesisir ini, nanti tetap engage dengan berdiskusi, menyalakan kamera, dan merespon terhadap hal-hal yang disampaikan gitu ya. Dengan demikian kita bisa lebih optimal walaupun pelaksanaan pelatihannya secara online. Baik, nanti selama pemaparan apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan silahkan ya, silahkan diinterupsi atau raise hand, nanti kita bisa langsung pause dulu dan langsung kita diskusi dengan terkait pertanyaannya. Baik, ini perkenalan tentang saya tadi. Kemudian di sesi pagi ini kita akan coba hasil belajar dari materi pelayanan publik ini adalah peserta mampu mengevaluasi pelayanan publik sesuai kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, indikatornya adalah nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep pelayanan publik, kemudian standar pelayanan publik, dan mengembangkan strategi peningkatan pelayanan publik. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman masuk ke Slido ini. Biasa pakai Slido kan ya? Sudah biasa pakai Slido. Coba masuk ke Slido ini. Bentar, saya nyatakan Slido ini. Oke. Ada 3 pertanyaan melalui Slido ini sebelum kita mulai. Silakan teman-teman jawab pertanyaan yang pertama terkait dengan terlibatan teman-teman dalam evaluasi pelayanan publik di kantornya masing-masing. Silakan. ID-nya 548183. Tiga orang pernah semua. Ada yang tidak pernah. Oke, udah sepertiganya nih. Ayo teman-teman yang lain. Pertanyaannya sederhana.
bagaimana keterlibatan teman-teman dalam evaluasi pelayanan publik di kantornya? Pernah atau tidak pernah? Kita ingin melihat pengalaman teman-teman terkait dengan pelayanan publik. Tujuh 17 orang, 18, masih ada 10 orang, 11 orang lagi yang belum. Ada yang kesulitan? Oke, sudah 20 orang, 21, udah 70%. Baik, saya panggilnya teman-teman aja kali ya, biar lebih akrab ya. Kalau Bapak Ibu kayaknya formal banget. Teman-teman, boleh di-share satu orang mungkin keterlibatan dalam evaluasinya bentuknya seperti apa? Satu orang boleh resen bentuknya seperti apa keterlibatan dalam evaluasi pelayanan publik. Siapa yang mau berbagi? Singkat aja, bentuk keterlibatannya seperti apa? Oh, Pak Ketua Kelas. Mahag. Tadi panggilannya apa ya? Saya lupa ini. Di sini panggilannya Mahak, Pak. Oh, Mahak memang panggilannya. Baik. Iya. Gimana, Mas Mahak? Kalau di tempat saya, bentuk evaluasinya seperti ini, Pak. Evaluasi tentang permintaan data. Terus evaluasi bagaimana permintaan data ini mudah di reach oleh ya masyarakat gitu, Pak. Terus evaluasi mengenai tampilan di Instagram, misalkan kita kan menyajikan data kan juga di sosial media, Pak. Nah, itu kita selalu evaluasi bagaimana mudah atau tidak dibaca. Terus ya seputar itu sih, Pak. Terus juga ada ini, Pak, tentang cara membalas di WhatsApp kantor itu bagaimana gitu, Pak. Kayak itu rutin berarti ya dilakukannya. Kalau rutin secara misalnya ada rapat gitu sih juga enggak, Pak. Cuman kadang kan kami juga ada kayak dialog gitu. Cuman kalau rutinnya itu pernah aja sih, Pak, pernah. Mungkin setahun 2 kali. Tapi kalau untuk yang kayak dialog antar istilahnya antar forecaster gitu ya sering, Pak. Baik. Terima kasih Pak Ketua Kelas, Mas Mahak. Oke, ada teman-teman yang ingin berbagi lagi? Satu orang lagi mungkin? Ada nggak yang berbeda dengan itunya, keterlibatannya dengan Mas Mahak tadi? Ada nggak yang berbeda? Proses evaluasi pelayanan publiknya. Nggak ada? Baik. Kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jangan ditutup dulu poinnya. Saya ingin menanyakan ini yang kedua. Terkait dengan predikat zona integritas menuju, itu ya, bukan menuju, typo, menuju WBK WBBM di UPT saya. Nah, saya ingin tanya nih, yang sudah atau belum mengusulkan atau sedang diusulkan atau yang nggak ngerti sama sekali, monggo. Terkait dengan predikat zona, ada yang nggak ngerti. Oke, nggak apa-apa. 40% sudah memiliki 30. Oke, wah ini ternyata banyak yang UPT-nya sudah memiliki predikat WBBM. Di pusat sendiri, teman-teman yang dari pusat ini mengajukan nggak ya di pusat Medmar? Mungkin bisa share teman-teman yang dari pusat Medmar? Siapa tadi yang dari pusat Medmar tuh? Cahyani sama Cynthia? Mbak Cahyani, Cynthia? Di pusat sendiri, apakah mengajukan zona integritas di pusat Medmar? Halo, Mbak. Baik, ini sudah 23 orang, ternyata 30% itu belum mengusulkan, 26% sedang diusulkan, dan 22% ini cukup banyak ya yang sudah memiliki predikat WBBM. Baik, terima kasih teman-teman. Ini
beberapa yang sedang diusulkan, berarti sekarang lagi lumayan sibuk ini di kantornya biasanya ya, kalau lagi pengajuan zona integritas ini. Baik, terima kasih teman-teman untuk responnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, satu lagi ya. Ini terkait ini. Nah, kalau di penerbangan saya tahu banyak mungkin ya sertifikasi ini. Tapi kalau di UPT Maritim saya nggak tahu apakah sama juga, ataukah ada kewajiban juga kah, atau seperti apa. Tapi saya ingin melihat petanya, dan termasuk teman-teman di pusat nih tadi Mbak Cahyani dan Mbak Cynthia. Mbak Cahyani dan Mbak Cynthia. Mohon izin Pak. Ya. Maaf tadi saya sempat nanya dulu sama yang lain, soalnya saya juga gitu. anak baru. Nah, yang ini ISO udah, alhamdulillah sudah di bulan apa ya kemarin, di tahun lalu udah ISO. Nah, yang WBK itu katanya masih belum, Pak. Belum ya? Belum diajukan berarti ya? Iya, belum. Oke. Baik, terima kasih Mbak Cahyani. Berarti kalau yang ISO sudah tahun lalu ya. Pusmetmar berarti ini ya? Iya, Pusmetmar, khususnya Pusmetmar sudah ISO. Kalau maaf ya Pak, lama. Iya, nggak apa-apa Mbak. Kalau STMKG gimana nih? Mas Giarno, monitor? Ada nggak Mas Giarno? Baik, ini sebenarnya sudah banyak juga ya, karena Stamar juga apakah ada didorong untuk ini ya, untuk ISO. Kalau di penerbangan saya tahu itu banyak sekali Stamet penerbangan yang itu, tapi apakah Stamar didorong juga untuk ISO oleh pimpinan pusat? Mungkin ada yang bisa share terkait ini. Apakah stasiun meteorologi maritim itu juga ada arahan untuk mengajukan ISO? Ada yang tahu nggak? Izin Pak, Ardiansyah Pak dari Stamar Priok. Monggo. Untuk di Stamar Priok sudah selesai Pak pengajuan ISO-nya Pak. Sudah selesai pengajuan ISO-nya. Tahun kemarin sudah, terus tahun depan lagi ada rencana bakal ini pengajuan ISO lagi Pak. Oh, ini berarti review ya? Iya, ya. Tapi yang tahun kemarin sudah selesai, yang tahun kemarin. Oke. Nah ini didorong oleh pusat atau memang inisiatif dari UPT? Kalau Pusmetmar? Kalau Priok, setahu saya sudah beberapa kali ISO Pak. Kalau Prioknya sendiri. Yang kemarin pembaruan lagi, di review lagi yang tahun kemarin. Berarti udah beberapa tahun ya sertifikasi ISO. Sudah Pak, sudah. Yang lain ada yang baru ISO-nya di UPT yang lain? Ada yang baru tahun kemarin? Oh, berarti sudah lama semua ya ISO-nya ya. Baik. Terima kasih teman-teman semua untuk sharingnya. Jadi ini kalau ISO semuanya kayaknya tahu ya. Tapi kalau tadi yang WBK, WBM ini masih ada yang nggak ngerti gitu kayaknya. Nanti kita akan coba sharing diskusi ya terkait ini. Baik, saya kembali ke slide saya. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Ya, itu aktivitas pertama kita pagi ini untuk pemanasan. Jadi tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan keterlibatan teman-teman dalam evaluasi pelayanan publik. Tadi 67% itu menjawab pernah terlibat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan zona integritas, dan yang ketiga terkait dengan ISO. Baik, saya lanjutkan slide-nya. Nah, ini latar belakangnya. Kenapa kita perlu belajar tentang pelayanan publik? Ini kan di teknis. Kenapa kita perlu belajar tentang pelayanan publik? Nah, saya ada beberapa hal yang mungkin menjadi dasar hukum yang pertama yang pasti ya. Diiringi dengan dasar hukumnya. Yang pertama adalah kita sebagai ASN, sebagai PNS, itu tugas kita salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2004. Jadi sebagai PNS itu, sebagai ASN, tugas kita itu ada 3. Yang pertama sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai pemersatu bangsa. Itu menurut Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2004. Nah, kemudian
pelayanan publik itu juga ternyata merupakan salah satu dari 8 kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh PNS di berbagai jenjang. Jadi teman-teman, kompetensi manajerial itu tidak hanya harus dimiliki oleh para pimpinan atau pejabat, tapi oleh seluruh PNS di berbagai jenjang. Nah, mungkin levelnya nanti yang berbeda. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 38 tahun 2017. Jadi ada 8 kompetensi manajerial, salah satunya adalah pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah pelayanan publik ini itu merupakan salah satu area fokus dari reformasi birokrasi. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 25 itu tentang roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Jadi dari 3 hal itu aja itu sudah bisa menunjukkan bahwa sebagai seorang PNS, sebagai seorang warga BMKG, kita harus memahami dan mengetahui tentang pelayanan publik, baik secara konsep maupun secara aplikasi. Nah, di sesi pagi ini, publik dari perspektif aturan, dari perspektif legal. Jadi bagaimana pelayanan publik itu menurut beberapa peraturan yang mendukungnya. Nah, ini tadi terkait dengan kenapa penting tentang pelayanan publik. Ini adalah penilaian reformasi birokrasi kementerian lembaga. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mungkin pernah dengar 8 area perubahan ya. Kalau yang sudah terlibat di WBK, WBBM pasti akan tahu tentang area perubahan ini. Kalau di RB itu konteksnya, cakupannya itu untuk KL-nya, untuk instansinya. Jadi ya, secara utuh instansi. Nah, dalam skop unit kerjanya, dalam skop kecilnya, mikronya, itu adalah zona integritas tadi, WBK, WBBM. Nah, kalau di reformasi birokrasi itu ada 8 area perubahan, di zona integritas itu, kalau saya nggak salah ada 6 area perubahan. Nah, penilaian reformasi birokrasi ini terdiri dari unsur pengungkit dan unsur hasil. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, salah satu area perubahan di sini adalah pelayanan publik. Jadi harus dipastikan bahwa pelayanan publik ini benar-benar bereformasi menjadi lebih baik gitu ya. Ukurannya di sini ada pelayanan kepatuhan pelayanan publik, kemudian inovasi sama indeks pelayanan publik. Kemudian ini dalam aspek pengungkit itu berarti dalam aspek internal kita. Dari sisi eksternalnya, kualitas penilaian publik itu diukur melalui indeks penerapan pelayanan publik, persepsi. Ini kita dilihat dari IKM, dari pengaduan masyarakat dan lain-lain. Jadi pelayanan publik ini muncul di aspek pengungkit dan aspek hasil. Jadi dari sisi internal kita dinilai seperti apa pelaksanaannya, prosesnya, kemudian sumber dayanya, dan di aspek eksternalnya itu juga dinilai bagaimana respon masyarakat, kemudian bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik kita, itu juga dinilai. Dan ini sangat mempengaruhi nilai akhir dari reformasi birokrasi kita. Dan sebagai info ya, bahwa nilai reformasi birokrasi kita itu sudah beberapa tahun ini datar. Beberapa poin itu, beberapa area itu tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, itu mungkin teman-teman ingat kita sempat beberapa kali, dan itu berpengaruh terhadap tunjangan kinerja kita. Nah, setelah beberapa tahun ini, di beberapa tahun belakangan ini, sepertinya itu tidak berubah signifikan, makanya belum ada berita kenaikan tukin lagi untuk kita. Biasanya kalau udah kenaikan tukin, semuanya udah langsung semangat lagi, karena kita setelah kerja keras kita mendapatkan remunerasi atau balasan dari hasil kerja keras kita ya. Cuma memang di beberapa tahun belakangnya atau periode ketiga dari reformasi birokrasi ini,
penilaian RB itu tidak lagi dalam aspek-aspek budaya kerjanya seperti apa, inovasinya seperti apa, dan dampaknya terhadap masyarakat seperti apa. Nah, ini yang membuat penilaiannya semakin lama semakin sulit gitu. Nah, ini yang membutuhkan dukungan dari teman-teman semua nantinya gitu. Karena dari sisi pelayanan publik itu faktornya sangat mempengaruhi dari hasil penilaian reformasi birokrasi kita. Nah, kemudian kalau kita melihat sedikit ke dokumen roadmap reformasi birokrasi ya sampai dengan tahun 2024. Jadi teman-teman, reformasi birokrasi itu sebetulnya harusnya berakhir di 2024. Pencanangannya itu 3 periode dan periode ketiganya itu adalah periode 2020 sampai 2024. Harusnya di 2024 ini reformasi birokrasi itu selesai. Tapi nanti akan dievaluasi lagi apakah masih ada perlu keberlanjutannya. Nah, di prioritas KL di area perubahan pelayanan publik itu perlu melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik. Di sini salah satunya adalah terkait dengan standar pelayanan, kemudian maklumat pelayanan dan SKM. Kemudian ada pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses. Kemudian ada pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu. Kemudian juga ada peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik. Kemudian ada juga penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas. Kemudian ada pengembangan sistem pelayanan dengan pengintegrasi daerah dan bisnis mall pelayanan publik. Kemudian ada pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala, pelaksanaan monitoring evaluasi, kemudian melaksanakan survei IKM, kemudian meningkatkan tindak lanjut dari laporan hasil survei. Nah, bukan hanya melakukan, tapi juga ada tindak lanjutnya. Nah, ini beberapa prioritas yang harus dilakukan KL dalam area perubahan pelayanan publik yang tertuang dalam roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Tujuannya adalah membentuk pelayanan publik yang prima. Nah, sekarang saya ingin terkait dengan pelayanan publik. Mungkin teman-teman ada yang sudah lihat ya video ini, tapi nggak apa-apa. Kita lihat lagi. Saya ini fotokopi KTP. Nggak perlu pakai fotokopi, kan udah ikat. Oke, suaranya terdengar nggak ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, lanjutkan ya. Nggak usah ya? Berarti saya harus ngapain lagi, Pak? Ada, masnya tinggal tunggu, prosesnya 15 menit kok. Hah? Enggak, Pak. Saya udah cuti hari ini, Pak. Biasanya juga ya sebelum-sebelumnya saya cuti sepenuh hari untuk ngurus surat dan belum jadi. Ini 15 menit. Mubazir dong cuti saya, Pak. Memang prosesnya 15 menit, Mas. Pak, are you okay? Apaan sih, Mas? Nih, berkasnya sudah jadi. Terima kasih. Nggak, ntar dulu. Pak, kan harusnya keluar ini dulu nih, amplop saya. Baru berkas cepet ini. Enggak ada. Kalau udah keluar ini amplop saya gimana nasibnya, Pak? Ya udah, Masnya bisa simpan lagi. Pak, ambil aja, Pak. Enggak ada, Mas, sorry ya. Just be yourself, Pak. Tolong ya, Mas. Makasih ya, Mas. Oh. Jangan-jangan lagi syuting 86 ya, Pak? Di mana kameranya, Pak? Saya bantu sih, Pak. Enggak ada, Mas. Kenapa sih, Mas? Pak, kalau kayak gini malah saya takut, Pak. Maksudnya aneh banget, masih birokrasi lancar kayak gini, Pak. Jangan-jangan ini tanda-tanda mau kiamat, Pak. Birokrasi lancar semua, Pak. Saya takut, Pak. Enggak, Mas. Kan bikin sih masih ribet. Betul. Masih ada zigzag sama yang angka 8 itu, Pak. Kiamat masih lama, alhamdulillah. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ya itu sedikit sedikit intermezzo dari komedian kita nih, komika kita. Saya kebetulan follower akun Instagramnya, jadi lumayan ngelihat dia kadang-kadang bisa menghibur. Baik, teman-teman, kita diskusi sebentar. Menurut teman-teman, bagaimana sih pelayanan publik di BMKG? Kalau kita ngelihat perspektifnya secara umum menurut si Emon tadi, bintang Emon seperti itu. Tapi kalau di BMKG itu kira-kira seperti apa sih pelayanan publiknya?
sudah seperti apa levelnya. Boleh? Menurut perspektif aja, ini bukan masalah benar salah ya. Menurut perspektif teman-teman, sudah seperti apa sih pelayanan publik kita gitu di BMKG? Monggo, siapa yang mau share? Novira, silakan. Siap Pak, mohon izin saya Novira dari Stamet Juwata Tarakan. Izin menyampaikan pendapat saya Pak. Menurut saya untuk pelayanan publik di BMKG, untuk pelayanan publik dalam hal seperti website ataupun dari sosial media, kalau dari secara umum menurut saya sudah baik untuk secara umum BMKG. Namun untuk beberapa data ini dari beberapa yang saya dengarkan dari masyarakat, untuk data BMKG kan bisa dibilang masih agak susah diakses gitu Pak. Jadi masyarakat banyak yang lebih prefer untuk mengambil data dari luar gitu, Pak, dari web-web luar negeri seperti BOM atau apa gitu Pak, atau misalkan kayak data rason apa gitu kan kadang orang ngambilnya dari web luar gitu Pak. Sedangkan kita Indonesia kan ada BMKG gitu. Jadi kalau dari masyarakat pengennya sih datanya terbuka gitu Pak. Tapi menurut saya sih sejauh ini untuk pelayanan seperti data kita sudah terstruktur seperti permintaan data ke stasiun harus melalui. Oke, baik Mbak Novira. Terima kasih untuk perspektifnya ya. Berarti kalau Mbak Novira bilang tadi secara umum sudah cukup baik gitu ya, cuma ada beberapa hal yang mungkin masih bisa dikembangkan gitu ya, terutama terkait data tadi, akses data. Bapak Ibu yang lain, teman-teman, silakan. Ada yang mau ikut? Siapa nih? Saya Pak. Mbak Eka, silakan. Ini mau ini aja sih Pak, apa namanya, curhat gitu Pak. Silakan. Jadi kemarin tuh sempat dengar Gubernur Lampung dulunya kan di kehutanan ya Pak, beliau sempat komplain gitu Pak, minta data dari BMKG itu susah gitu Pak buat ini apa sih yang titik hotspot itu Pak, minta ke BMKG susah sekali gitu, dan beliau tuh protes ke BMKG secara umum gitu Pak, tapi waktu lewat pertemuan di BMKG Lampung gitu. Tapi untuk yang itu curhat yang itu sih Pak. Terus kalau untuk di kantor saya sendiri sih pelayanan publiknya sudah baik sih Pak, berjalan sesuai dengan undang-undang, tarif dan segalanya selama ini lancar dan nggak ada masalah. Itu aja sih Pak, unek-unek yang tadi yang permintaan data dari gubernur itu waktu beliau masih belum menjabat sebagai gubernur gitu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Mbak Eka. Wah ini yang kecewa gubernur lagi ya, yang protes gubernur lagi ya. Mungkin juga udah langsung ke pimpinan pusat itu nanti protesnya kalau levelnya gubernur. Baik, yang lain ada lagi yang ingin ditambahkan? Kira-kira menurut satu orang lagi deh, teman-teman, gimana sih kondisi pelayanan publik di kita saat ini? Bagaimana kondisinya secara umum menurut teman-teman, dan kalau misalnya teman-teman bisa punya benchmark gitu ya, atau pembanding, itu malah lebih bagus lagi. Kalau menurut teman-teman itu sudah baik dibandingkan dengan apa gitu ya, misalnya. Mas Pande, silakan. Saya panggilnya Pande benar ya, atau benar? Betul ya? Betul Pak. Baik, silakan. Siapa mohon izin Pak, kalau dari pandangan saya sendiri pribadi sih Pak, sebenarnya sih untuk yang saya lihat sih sebenarnya masih sama kayak yang dibikin sama Bintang Emon ya Pak ya. Jadi kadang ada yang minta data, dia terpaksa harus nunggu sekitar jam 12 atau mungkin datang pas jam 11 tuh petugasnya nggak ada, jadi terpaksa harus nunggu lagi sampai jam sekitar 2 jam 3. Ya sangat disayangkan aja sih. Mungkin kadang kita di luar bilang SIM tuh bikinnya lama, KTP tuh bikinnya susah. Ternyata di
instansi kita sendiri sih masih sama seperti ini gitu. Kadang ada yang datang, dia terpaksa harus nunggu sekitar 1-2 jam, petugas yang baru datang. Ya memang agak disayangkan aja gitu. Mungkin ya saya berharap aja sih dari BMKG bisa gimana sih caranya biar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan tidak ada gitu. Mungkin lewat CTI yang benar-benar diterapkan. Jangan hanya sebatas pelaksanaan, tetapi di lapangan kenyataannya masih sama seperti itu, Pak. Ya mungkin kita juga sebagai yang masih muda-muda tidak terpengaruh dan jadi terikut ya. Mungkin itu aja sih Pak pandangan saya. Baik, terima kasih. Publik yang ada di BMKG, Pak. Baik, terima kasih Mas Pandi untuk sharingnya. Ini satu perspektif yang mungkin cukup jujur ya terkait dengan kondisi real yang ada gitu. Mungkin di beberapa tempat yang diamati oleh Mas Pandi atau di suatu tempat yang diamati itu ternyata masih ada hal-hal seperti itu gitu. Dan ini bukan hanya masalah di BMKG mungkin ya, di beberapa pemerintah daerah itu juga menjadi suatu isu gitu ya, bahwa memang pelayanan publik ini masih sebatas lip service atau sebatas pemenuhan dokumen tertentu gitu ya, kalau kita bicara di RB atau di ZI gitu ya. Tapi secara intinya dia belum menyentuh gitu. Ada beberapa hal yang mungkin belum tersentuh. Tapi di beberapa tempat mungkin sudah banyak juga yang berkembang gitu, di beberapa kementerian yang lebih lebih berkembang juga ada mungkin. Tapi di BMKG sendiri, terima kasih teman-teman yang sudah sharing. Mungkin ada yang melihat masih ada beberapa permasalahan, kemudian ada yang melihat bahwa kondisi yang sekarang memang sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi-kondisi tahun sebelumnya gitu ya. Cuma yang ingin ingin saya informasikan juga bahwa target kita adalah menjadi birokrasi yang kelas dunia kalau menurut peraturan, menurut reformasi birokrasinya ya. Jadi kalimat kelas dunia itu sepertinya benchmarknya itu bukan lagi hanya sekedar di sekitar kita gitu ya. Benchmarknya itu harus memenuhi standar-standar yang berlaku secara internasional. Nah, itu tadi kenapa salah satunya saya juga mencoba mengidentifikasi mana yang sudah menerapkan ISO, karena salah satu standar yang digunakan secara internasional itu adalah standar ISO tersebut. Jadi paling tidak itu menjadi ukuran. Kalau kantor kita sudah tersertifikasi ISO, paling tidak secara formal itu sudah memberikan gambaran bahwa aspek pelayanan publik kita itu sudah berkelas dunia secara formal ya. Nah, tapi pelayanan publik ini bukan cuma aspek formal ternyata gitu. Ada juga aspek yang lainnya gitu yang ternyata justru lebih berat untuk merubahnya gitu ya. Tadi kata Mas Pandi bilang karena udah terbawa sama sistem, udah terbiasa sama hal-hal yang sudah berjalan sebelumnya, jadi yang baru-baru juga akhirnya ikutan. Nah, ini sistem yang terbiasa seperti ini merupakan tantangan untuk reformasi birokrasi, untuk ZI, bagaimana bisa berkembang, berubah menjadi lebih baik gitu ya. Itu tantangan terbesarnya sebetulnya. Kalau secara formal, pemenuhan dokumen, pemenuhan laporan-laporan, saya pikir itu pekerjaan yang relatif lebih mudah, walaupun teman-teman yang udah merasakan pasti begadang-begadang juga bikin gitu kan pada saat pemenuhan dokumen-dokumen untuk WBK atau WBBM, pasti begadang-begadang juga nyiapin itu atau lembur-lembur juga gitu kan. Tapi itu masih aspek formal sebetulnya. Ada aspek yang lebih sulit yang untuk dicapai, yaitu aspek informal, yaitu dari internalisasi kitanya, dari personilnya. Benar nggak sih kita berubah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, itu yang lebih sulit untuk dilaksanakan dan juga sulit untuk diukur gitu. Tapi itu kadang-kadang bisa kita lihat secara kasat mata seperti kasus yang disampaikan Mas Pandi tadi. Ternyata begitu sampai ke ruang pelayanan nggak ada petugasnya gitu. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak berjalan. Padahal seharusnya kalau menurut ISO itu nggak boleh. Tapi ini secara formal terpenuhi, tapi secara informal ternyata masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, ini mungkin beberapa kondisi yang terjadi juga di tempat-tempat lainnya, bukan hanya di BMKG.
Tapi mudah-mudahan dengan pemahaman teman-teman terkait pelayanan publik nanti bisa memberikan inisiatif atau memberikan motivasi dalam rangka ikut berperan serta memperbaiki pelayanan publik di BMKG. Mudah-mudahan ya. Baik, saya kembali ke slide-nya lagi. Nah, ini yang coba kita rubah ya. Jadi kalau yang lama, pola hubungan birokrasi dengan rakyat ini kurang lebih seperti ini. Jadi kita merasa kita di birokrasi itu memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, sehingga kita merasa kita bisa mengontrol apa yang menjadi domain kita ya. Dalam hal ini rakyat sebagai penerima pelayanan publik gitu ya. Nah, kemudian di sini perilaku melayani, mematuhi dan menghormati kalau di bentuk yang lama, pola yang lama itu arahnya dari rakyat sebagai objek kekuasaan ke birokrasi sebagai pemegang kekuasaan. Jadi ini yang terjadi saat ini atau yang terjadi sebelumnya gitu ya. Nah, yang kita coba ubah adalah kita balik posisinya. Sekarang dalam birokrasi seperti halnya konsep birokrasi pada awalnya itu rakyat yang mengontrol birokrasi. Artinya birokrasi ini dikatakan berkinerja baik, dikatakan mencapai tujuannya apabila rakyat ini menyetujui hal itu, artinya mendapat pengakuan dari rakyat. Di sini berarti rakyat yang mengontrol birokrasi. Dan hubungannya itu bukan lagi pemegang kekuasaan dan objek kekuasaan, tapi hubungannya adalah agen dan prinsipalnya atau penerima manfaatnya gitu ya. Nah, di sini birokrasi berbalik. Kita yang menjadi pelayan, kita yang melayani, mematuhi dan menghormati. Nah, budaya ini terkait dengan budaya kita selama ini gitu ya. Selama ini banyak sekali oknum-oknum di birokrasi yang menganggap bahwa kedudukan mereka itu adalah sebagai pemegang kekuasaan, sehingga mereka merasa rakyat itu adalah objek dari kekuasaan atau kewenangan mereka. Nah, yang sekarang diharapkan kita adalah sebagai agen penyedia layanan dan rakyat itu, masyarakat itu sebagai prinsipal atau penerima dari layanan kita. Dengan demikian, untuk dapat mendapat pengakuan dari penerima layanan, kita harus melayani, mematuhi dan menghormati. Jadi ini perubahan pola hubungan birokrasi antara birokrasi dengan rakyat yang diharapkan melalui salah satunya melalui reformasi birokrasi. Jadi dari mulai awalnya seperti ini, kita mengontrol rakyat, tapi dibalik dan kita dilayani, dibalik menjadi melayani. Itu kurang lebih pola hubungan birokrasi dengan rakyat yang sebelumnya dan yang diharapkan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Jadi ada Undang-Undang Pelayanan Publik. Ada yang tahu nomor berapa Undang-Undang Pelayanan Publik? Ada yang sudah pernah baca mungkin? Undang-Undang Pelayanan Publik itu nomor berapa ya? Boleh di chat, boleh ngomong. Nomor berapa ya Undang-Undang Pelayanan Publik itu ya? Mohon izin Pak, undang-undang terkait dengan pelayanan publik itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Baik. Siapa tadi? Saya Sri Nur Latifah Pak, dari Stamet Tegal. Terima kasih Mbak. Mbak Sri atau Mbak Nur Latifah nih panggilannya? Sama aja Mbak Sri aja. Mbak Sri, baik. Terima kasih Mbak Sri. Iya Pak. Betul. Undang-Undang Pelayanan Publik itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya. Jadi sudah cukup lama undang-undangnya, dan di undang-undang itu didefinisikan pelayanan publik itu adalah sebagai sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, kalau teman-teman melihat di definisi ini, itu ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama, bentuknya, jenisnya itu ada barang, jasa, dan administratif. Kemudian ada juga penyelenggara pelayanan publik. Nah, dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu yang dimaksud dengan penyelenggara adalah
kementerian, lembaga atau instansi lainnya itu yang memang memiliki tugas sesuai undang-undang untuk melakukan pelayanan publik dalam bidang masing-masing, termasuk kita. Nah, kalau di UPT itu kita disebutnya sebagai unit penyelenggara pelayanan publik. Jadi ada unitnya di depan. Baik, penyelenggaraan pelayanan publik itu sekurang-kurangnya menurut undang-undang ya, ini harus meliputi yang pertama pelaksanaan pelayanannya. Nah, ini skopnya ya jadinya ya. Skopnya itu paling tidak harus ada pelaksanaan pelayanannya, kemudian ada pengelolaan pengaduan masyarakat, kemudian ada pengelolaan informasi, ada pengawasan internal, ada penyuluhan kepada masyarakat, dan ada pelayanan konsultasi. Nah, kalau memang di UPT teman-teman itu sudah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, harusnya sesuai dengan undang-undang, ada 6 kegiatan ini yang ada dalam di pelayanan publiknya UPT masing-masing atau di kerja masing-masing. Ada pelaksanaan pelayanan sendiri, kemudian ada pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan, penyuluhan, dan pelayanan konsultasi. Ini menurut undang-undang. Nah, sekarang saya coba tanya lagi mungkin 1-2 orang, mengapa pelayanan publik itu penting? Apa yang menjadikan pelayanan publik itu penting? Bukan dari aspek dasar hukumnya lagi ya. Yang lain menurut teman-teman, mengapa pelayanan publik itu penting? Kira-kira. Bukan karena faktor ada ketentuan hukum yang mengharuskan, tapi dari aspek lain. Mengapa menurut teman-teman pelayanan publik itu penting? Mbak Novira, silakan. Izin Pak, kalau menurut saya mengapa pelayanan publik itu penting untuk memudahkan kita dalam kayak lebih memudahkan aja gitu Pak dalam segala sesuatunya. Gitu. Memudahkan siapa Mbak? Izin Pak, memudahkan kita dan orang lain gitu, masyarakat contohnya. Misalkan kayak untuk contoh kita sendiri lah kita. Contoh sendiri kalau kita gitu mau ke mana, mau ngurus apa gitu agar lebih memudahkan gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Novira. Baik, untuk memudahkan kita berarti ya. Pelayanan publik penting karena itu memudahkan kita. Mas Mahat? Pak, karena lembaga, kan kita lembaga ini Pak, karena lembaga ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan publik Pak. Oke, karena itu sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga kita gitu ya. Iya, ya soalnya kalau misalnya nih masyarakat minta data cuaca ya siapa lagi gitu Pak kalau bukan kita yang harus meng-provide gitu. Baik, terima kasih Mas Mahat. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Mas Yuda, silakan. Iya Pak, kalau menurut saya kenapa pelayanan publik itu penting? Karena kembali lagi bahwa kita ini untuk kerja sebagai ASN itu kan penghasilannya diambil dari pajak dari rakyat, sehingga itu harus dikembalikan lagi sebagai wujud pertanggungjawaban kita bahwasanya apa feedbacknya yang kita berikan kepada rakyat, dan publik ini kan yang dimaksud publik ini kan rakyat itu sendiri. Dan juga yang kedua itu untuk sebagai jalannya sebuah negara, sehingga lebih memudahkan, makin baik dan makin cepat proses pelayanan publik itu semakin berjalan baik juga sebuah negara. Oke, luar biasa Mas Yuda jawabannya. Berarti dari karena itu memang kita sudah diberikan amanah gitu ya pertama ya. Yang kedua karena memang itu bisa membantu jalannya sebuah negara gitu ya pelayanan publik ya. Dari Slamet Cilacap ini namanya siapa nih? Saya nyontek dulu kalau gitu. Slamet Cilacap. Adnan, Pak. Adnan, iya. Ya. Boleh diganti Pak. namanya namanya aja Mas, jangan nama. Oke, siap Pak. Nah, nanti saya panggilnya Mas Tamet. Mas Adnan, silakan. Ya, dari pandangan saya Pak ya. Kalau dari pandangan saya itu untuk eksistensi lembaga kita Pak. Karena perspektif masyarakat pun perlu kita perhatikan. Misalnya sebagai contoh 2010-an awal kan sempat ada isu seperti BPJS penting nggak untuk negara.
perlu dibubarkan atau tidak. Nah, itu kan perspektif masyarakat saat itu BPJS tidak terlalu berefek pada masyarakat, berbeda dengan sekarang setelah dibenahi. Jadi pelayanan publik ya salah satunya adalah menunjukkan bahwa kita itu memang dibutuhkan oleh publik, dibutuhkan masyarakat, dan kita harus selalu ada. Demikian, Pak. Karena masyarakat menerima manfaat kita gitu ya, jadi merasa kita penting ya. Baik, luar biasa nih perspektifnya Mas Adnan. Terima kasih Mas. Mbak Sri, ingin menambahkan? Baik, mohon izin Pak. Mungkin kurang lebihnya tadi sama seperti yang disampaikan sama Mas Adnan. Kenapa sih pelayanan publik itu penting gitu? Pentingnya pelayanan publik karena mungkin salah satunya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau lembaga kami seperti itu. Jadi ya salah satunya tadi seperti eksistensi. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih Mbak Sri sudah menguatkan pendapatnya Mas Adnan tadi ya. Jadi untuk eksistensi atau pengakuan ya terhadap instansi kita gitu ya. Apakah instansi kita tadi bermanfaat untuk masyarakat atau tidak gitu ya. Baik, luar biasa teman-teman ininya pendapatnya ya. Mungkin saya pastikan bahwa semuanya pasti benar itu ya. Dari mulai tadi perspektif bahwa kita sudah sesuai fungsinya harus amanahnya harus melaksanakan kegiatan pelayanan publik karena kita memang sudah mendapatkan amanah itu atau dengan eksistensi dan lain-lain sebagainya. Benar sekali teman-teman apa yang disampaikan itu. Salah satu sisi mengapa pelayanan publik penting adalah hal-hal yang tadi disampaikan itu. Saya coba menambahkan satu sisi lainnya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan bentuk pelayanan publik yang ada itu ya, sebagian besar itu adalah sebetulnya untuk pemenuhan hak-hak asasi, benar nggak? Baik itu pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian kesamaan perlakuan gitu ya, kemudian penghasilan, itu adalah hal-hal yang mendorong pelaksanaan atau pemenuhan hak asasi. Nah itu kenapa pelayanan publik itu juga menjadi sesuatu hal yang penting. Karena apa yang kita lakukan melalui pelayanan publik termasuk adalah terkait dengan keselamatan yang kita lakukan kan ya. Yang kita di BMKG ini hak asasi terkait dengan keselamatan. Nah itu menjadi penting gitu. Karena pemenuhan hak asasi ini harus dilakukan menurut Undang-Undang Dasar itu harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi salah satu cara dalam pemenuhan hak asasi ini adalah melalui pelayanan publik. Baik itu tadi kesehatan, pendidikan, penghasilan yang layak, dan lain-lain. Nah, beberapa dasar hukum terkait pelayanan publik ini, salah satunya yang pasti didasari oleh undang-undang yang tadi, Undang-Undang Dasar, itu pasal 28. Itu ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa dari sisi penghasilan, dari sisi kelayakan hidup, dari sisi kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, itu kita harus dipenuhi oleh pemerintah. Itu hak-hak asasi. Kemudian, atas dasar Undang-Undang Dasar itu, pemerintah kemudian membuat Undang-Undang Nomor 25 tadi tentang pelayanan publik. Nah, peraturan pemerintahnya itu diterbitkan tahun 2012, ini nomor 96. Setelah itu untuk pelaksanaannya Permenpan sebagai institusi yang Menpan sebagai institusi yang ditunjuk untuk mengkoordinir pelaksanaan publik secara nasional itu menerbitkan beberapa peraturan-peraturan. Antara lain peraturan tentang pedoman standar pelayanan, kemudian tentang pedoman penilaian kinerja, dan tentang pedoman survei kepuasan masyarakat. Yang terakhir, dua terakhirnya adalah peraturan internal kita. Jadi kita juga punya beberapa peraturan internal terkait dengan pelayanan publik. Yang pertama adalah peraturan BMKG nomor 13 tahun 2019 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat. Nah, ini kita punya peraturannya sendiri. Kemudian peraturan tahun 2019 tentang pelayanan terpadu satu pintu. Tadi saya awali dengan pelayanan publik itu penting, dan kemudian ini menghasilkan regulasi-regulasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Termasuk di kita, di BMKG, itu ada beberapa regulasi. Nah, asas pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu dilakukan dengan beberapa asas. Yang pertama, dia kepentingan umum, mewakili kepentingan umum. Kemudian ada kepastian hukum di situ. Kemudian ada kesamaan hak, equality. Kemudian ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi setiap pihak, penyelenggara dan penerima,
itu ada hak dan kewajibannya kalau di undang-undang partisipatif. Nanti kita akan melihat bagaimana partisipatif itu. Kemudian persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Di sini nanti ada keterbukaan juga. Kemudian ada akuntabilitas, ada fasilitas dan perlakuan khusus untuk kelompok rentan. Kemudian terkait dengan ketepatan waktu. Dan terakhir kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Tadi yang Mas Pandey bilang, mungkin asas ketepatan waktunya itu tadi yang masih perlu diperbaiki salah satunya. Tapi asas-asas ini yang mendasari dalam penyelenggaraan pelayanan publik baik di instansi kita maupun di instansi lainnya. Nah, ini tadi juga sudah disebut bahwa jenis pelayanan publik itu ada 3 macam menurut undang-undang. Yang pertama adalah pelayanan barang. Ini pelayanan yang menyediakan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu seperti bahan makanan, kemudian perumahan, jalan. Adalah pelayanan jasa. Ini yang menyediakan berbagai jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, komunikasi dan informasi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan administrasi. Nah, pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk dokumen-dokumen resmi seperti perizinan, seperti akte, perizinan, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman jadi jenis pelayanan publik yang ada menurut Undang-Undang nomor 25. Nah, kalau menurut 3 jenis ini berarti pelayanan kita masuk yang mana kira-kira? Pelayanan jasa publik. Ya, betul. Pelayanan jasa publik. Jadi kita termasuk informasi tadi ya, jasa informasi yang kita sediakan. Baik. Nah, ini kalau menurut polanya, teman-teman, jadi pola pelayanan publik itu ada beberapa pola. Yang sekarang yang sedang digalakkan atau didorong oleh pemerintah adalah pola pelayanan terpadu. Nah, sebelum pola pelayanan terpadu, ada juga yang namanya pola pelayanan teknis fungsional. Nah, ini polanya itu pelayanan masyarakatnya itu diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsinya. Jadi ini seperti model yang konvensional. Setiap orang membuat pelayanan terkait fungsinya masing-masing. Ya, contoh KPPN, kemudian BPN itu adalah pelayanan teknis fungsional. Ini yang model konvensional ya. Jadi seperti yang sudah terjadi selama ini. Itu antara lain dari perbendaharaan tadi KPPN dan Badan Pertanahan. Kemudian ada juga yang namanya pola pelayanan terpadu. Nah, pola pelayanan terpadu ini ada yang namanya pola pelayanan terpadu satu pintu, ada yang namanya pola pelayanan terpadu satu atap. Nah, ini yang sedang digarapkan oleh pemerintah. Kalau pola pelayanan terpadu itu satu pintu, itu semuanya dilimpahkan kewenangannya ke unit kerja yang lain yang bersangkutan gitu ya. Ada pelimpahan wewenang. Tapi kalau pelayanan terpadu dia tidak ada pelimpahan wewenang. Kalau berdasarkan analogi satu pintu dengan satu atap, kira-kira teman-teman bisa memberikan gambaran nggak? Apa sih bedanya satu pintu sama satu atap? Contohnya satu pintu itu kan kalau PTSP ya, kalau kita anggap itu sebagai sebuah gedung gitu ya, sebuah bangunan, maka semua orang yang mau mengikuti pelayanan apapun berarti dari satu pintu. Mas Anandito dari Selamat Betul, silakan. Ya, izin Pak, kalau menurut saya itu pelayanan terpadu satu pintu itu jadi misalkan ada masyarakat gitu ya Pak, atau pengguna jasa yaitu ingin membutuhkan pelayanan terpadu satu atap itu dia satu gedung tapi masuk ke loket masing-masing gitu, misalkan di teller masuk ke bagian teller, nanti misalkan bagian stempel atau pengesahan nanti dia ngantri lagi di bagian pengesahan. Kalau pandangan saya seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Mas Andito. Ya, analoginya kurang lebih hampir sama ya. Jadi kalau satu pintu, kita cukup ke satu loket, semua udah ada di situ gitu ya. Kayak PTSP kita kan. Kita masuk ke satu loket, kita mau minta apa? Kita ngomong di situ semuanya, kita pengen data meteo, data klima, data giat, semua lewat situ. Tapi kalau satu atap,
pada saat kita sebagai masyarakat gitu ya, misalnya kita masyarakat masuk ke gedungnya itu, di dalamnya tuh ada loket-loket seperti Mas Andi juga bilang. Oh, kalau meteo di sini, kalau klimat di sini, kalau geop di sini gitu ya. Kalau di contoh ini, kalau teman-teman ke Samsat nih, administrasi Samsatnya di sini, tapi bayar pajaknya di sini gitu kan. Nah, itu satu atap. Jadi semuanya dalam satu tempat, tapi dia ada loketnya masing-masing. Mas Andi ingin menambahkan? Atau masih yang tadi? Oke. Nah, kemudian ada juga pola pelayanan terpusat ya, teman-teman. Jadi kalau pola pelayanan terpusat ini itu ada satu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator untuk pelayanan tersebut gitu ya. Nah, contohnya adalah misalnya yang lebih gampang contohnya misalnya catatan sipil lah. Misalnya teman-teman contoh catatan sipil itu di dinas-dinas bisa semuanya, tapi semuanya terpusat di Kementerian Dalam Negeri gitu. Jadi itu pelayanan terpusat. Jadi koordinator tapi ada pelayanannya di mana-mana tapi ada koordinatornya satu kementerian. Kemudian yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik. Nah, kalau ini yang berdasarkan caranya ya. Jadi dia bisa mengakses lewat aplikasi, lewat web gitu ya. Samsat. Nah, itu tidak lagi harus datang, tapi kita udah bisa menggunakan akses dari elektronik. Nah, ini beberapa pola pelayanan publik yang ada. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita ke standar pelayanan publik ya. Jadi standar pelayanan publik ini, teman-teman, merupakan tolak ukur gitu ya. Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara terhadap masyarakat. Dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Nah, jadi fungsinya tadi adalah sebagai tolak ukur. Kenapa kita perlu standar pelayanan? Karena untuk mengetahui bahwa sebetulnya yang disepakati seperti apa sih layanan yang kita berikan. Nah, itulah yang kita sebut standar pelayanan. Nah, kalau boleh tahu di sini teman-teman, ada nggak yang sudah yang terlibat atau tahu tentang standar pelayanan di unit kerjanya atau di UPT-nya? Ada yang pernah tahu tentang dokumen standar pelayanan di unit kerjanya? Belum? Ada yang pernah lihat dokumen standar pelayanan di unit kerjanya? Belum juga ya? Ya, baik. Nah, teman-teman, jadi dalam pelayanan publik, itu pemerintah itu mewajibkan kita memiliki sebuah standar dalam pelayanan. Nah, standar pelayanan publik itu diatur melalui Permenpan nomor 14 tahun 2000, nomor 15 tahun 2014, itu mengatur tentang standar pelayanan publik. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti kita lihat sama-sama. Tapi di dalam komponennya, standar pelayanan publik itu ada 14 komponen yang dibagi dua. Yang pertama adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan atau service point. Di sini ada 6. Yang pertama adalah persyaratan pelayanan, yang kedua adalah sistem, mekanisme, dan prosedur. Kemudian yang ketiga adalah biaya dan tarif. Kemudian yang keempat adalah biaya dan tarif. Kemudian yang ketiga tadi jangka waktu pelayanan. Yang kelima produk pelayanan. Keenam penanganan pengaduan saran dan masukan atau apresiasi. Nah, ini yang komponen service point. Kemudian yang komponen standar pelayanan terkait dengan pengelolaan atau manufacturing itu ada dasar hukumnya, ada sarpras, ada kompetensi pelaksana, ada pengawasan internal, ada jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, kemudian evaluasi kinerja pelaksana. Nah, yang diatur dalam Permenpan nomor 14 tentang standar pelayanan publik itu adalah aspek service point, komponen standar pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan. Jadi ada persyaratan pelayanan seperti apa, sistem prosedurnya seperti apa, jangka waktu, biaya,
produk dan penanganan pengaduan seperti apa. Nah, standar pelayanan ini hukumnya harus ada ya. Kalau di penilaian kinerja pelayanan itu harus ada. Jadi masyarakat tuh wajib tahu sebetulnya standar pelayanannya yang diberikan oleh teman-teman di UPT itu seperti apa. Jadi masyarakat wajib tahu gitu ya. Dan penyusunan standar pelayanan ini itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah yang kita identifikasi persyaratannya dulu. Apa yang harus dipersyaratkan untuk bisa mendapatkan layanan ini? Apa yang harus dilakukan oleh penerima manfaat atau masyarakat untuk bisa menerima layanan ini? Kemudian prosedurnya seperti apa? Bagaimana cara kita memberikan pelayanan ini? Kemudian setelah identifikasi prosedur, ada waktunya. Berapa lama layanan ini diberikan, gitu ya. Kemudian ada tarifnya, berapa biaya yang harus dibayarkan. Kemudian ada identifikasi produk pelayanan, dan terakhir ada pengaduan. Jadi 6 aspek ini yang nanti akan tertuang dalam standar pelayanan. Nah, ini contoh dokumen standar pelayanan yang ada di PTSP kita ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tadi persyaratan, contohnya nih ya, ini contoh layanan klimatologi uji sampel, informasi uji sampel ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada persyaratan. Persyaratannya apa ya untuk masyarakat mengajukan permohonan layanan ini? Yang pertama harus membuat surat permohonan. Isinya adalah informasi yang diinginkan, jumlah sampel, dan kontak person. Kemudian yang mengajukan juga harus menyerahkan fotokopi KTP, surat tugas, dan sampel yang akan diuji, maksimalnya 50 sampel. Kemudian bukti pembayaran tarif PNBP. Karena layanan ini adalah layanan yang bertarif, jadi harus ada bukti pembayaran tarif. Itu di aspek persyaratan. Kemudian di aspek mekanisme dan prosedur bagaimana? Yang pertama mereka mengajukan permohonan, kemudian pemeriksaan berkas, kemudian membuat form tanda bukti permohonan, kemudian melakukan pembayaran dan pembuatan kwitansi, kemudian mengolah, quality control, penandatanganan, memberitakan hasil sudah selesai, pembuatan dan penyerahan form, penyerahan hasil. Waktunya total 14 hari kerja, dilayani di hari Senin sampai Jumat, jam sekian dan jam sekian. Kemudian biaya tarif ini disesuaikan dengan PP nomor 47 tentang PNBP ya, PP PNBP kita yang terbaru. Kemudian untuk saran, masukan, atau keluhan itu bisa diajukan melalui nomor telepon sekian atau melalui email ke ptsp@bmkg.go.id. Nah, ini contoh standar pelayanan. Jadi kalau menurut aturan perundang-undangan, teman-teman, untuk pelaksanaan pelayanan publik di unit kerja kita harus membuat yang namanya standar pelayanan seperti ini. Nah, ini merupakan satu bentuk komitmen kita ya. Jadi komitmen kita terhadap penerima layanan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan ketetapan ini. Contohnya misalnya bahwa persyaratannya sudah ditentukan, kemudian sistemnya seperti ini, dan waktunya seperti ini, biayanya seperti ini. Jadi ini menjadi standar acuan, tolok ukur bagaimana kita melaksanakan pelayanan publik dan bagaimana masyarakat mengajukan permohonan terhadap layanan publik kita. Nah, ini sesuatu yang wajib harus ada di setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, sekarang saya ingin tanya, apakah di tempat teman-teman ada dokumen standar seperti ini? Ada yang tahu nggak? Harusnya dokumen ini dipublikasikan ya, karena ini untuk konsumsi masyarakat. Nah, apakah ada teman-teman yang tahu, atau mungkin bisa tanya temannya yang tahu, apakah ada dokumen seperti ini di unit kerjanya teman-teman? Dokumen standar pelayanan. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Bisa formatnya mungkin nggak warna-warni seperti ini, tapi mungkin secara tabelnya dia kurang lebih seperti ini komponennya. Siapa yang resen tadi? Mas Putu Agus, silakan.
Baik Pak, kalau di UPT saya di Balai 3 Denpasar untuk di pelayanan terpadunya sudah tertera infografis seperti yang tadi Bapak paparkan. Demikian Pak. Baik. Mas Putu tahu nggak apakah sudah tersedia untuk semua layanan atau untuk sebagian layanan yang ada infografisnya? Kalau yang saya bisa pastikan karena saya mengambil di bagian meteorologinya, untuk pelayanan data di meteorologi, di bidang meteorologi hampir sebagian besar sudah tercakup dalam infografis tersebut. Oke, berarti standarnya sudah ada ya, dokumen standar pelayanan untuk layanan meteorologi sebagian besar sudah ada ya di Bawil 3 ya. Sudah Baik. Pak. Baik. Terima kasih Mas Putu untuk sharingnya. Teman-teman di UPT yang lain, apakah ada standar pelayanan atau mungkin di pusat, apakah di pusat ada standar pelayanan seperti ini nggak? Kalau pusat pasti lewat PTSP ya berarti ya, PTSP pusat ya. Kalau yang lain mungkin di UPT, Mbak Eka? Izin Pak, kalau di kantor di Selamat Lampung udah ada kayak diagram alirnya aja Pak, dan di situ udah ada syarat-syaratnya, misalnya yang berbayar atau yang nggak berbayar gitu Pak. Terus ada maksimal pengerjaan, ada tapi nggak 14 hari sih Pak, tergantung permintaan datanya seperti apa gitu Pak. Tapi dalam format diagram alir gitu Pak, udah dipasang di ruang tamu kantor gitu. Kalau untuk dokumennya belum ada. Itu untuk general untuk semua layanan atau dia berbeda-beda untuk layanan-layanan tertentu? General sih Pak, karena kami kan maritim ya Pak. Jadi untuk pelayanannya meteorologi gitu Pak, tulisannya. Pelayanan jasa meteorologi gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Pak. Ya. Baik, teman-teman yang lain ada yang ingin sharing di tempatnya seperti apa sih? Pak Jamal di Banda Aceh, monggo Pak. Mohon izin Pak. Silakan Pak Jamal. Untuk pelayanan, ya? Iya, halo Pak, gimana Pak? Gimana suara audionya Pak? Suaranya putus-putus nih. Iya. Monggo diulang Pak. Sekarang gimana? Ya, udah lebih baik Pak. Ya. Untuk standar pelayanan di Summit SIM, jadi juga sudah dibentuk suatu ruangan yang untuk pelayanan khusus meteorologi Pak ya. Dan dari situ harus menyampaikan surat permohonan data apa yang diminta, nanti ada nilai ini akan disampaikan ke stakeholder dalam waktu yang biasanya 1 atau 2 hari Pak. Tapi kalau data yang diminta oleh para kebutuhan data itu tidak ada di kami, biasa dialihkan ke Staklim klimatologi Indapuri, misalnya pos layanan hujan. Mereka kan lebih datanya lebih komplit dan lebih lengkap gitu Pak. Mungkin itu Pak dari kami Pak. Baik, artinya dokumen standarnya sudah ada gitu Pak ya? Ya, sudah ada betul Pak. Ya. Dengan informasi-informasi seperti contoh tadi juga sudah tertuang gitu Pak ya? Dari mulai persyaratan, kemudian PKBMG yang mengatur tentang honor PMBP itu Pak. Tarif-tarifnya itu Pak. Oke, terima kasih Pak Jamal untuk sharingnya. Iya, sama-sama Pak. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin sharing? Satu lagi mungkin. Mas Yuda, silakan Mas Yuda. Di Singgan gimana Mas Yuda? Untuk di Stamet, Singgan Balikpapan sendiri itu untuk standar pelayanan kan itu cakupannya untuk unit UPT Pak ya. Jadi untuk standar pelayanan itu masih belum ada, masih terbatas di unit Datin, mungkin dalam bentuk SOP. Jadi direncanakan akan dibuat standar pelayanan ketika ZI nanti. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Yuda.
memang untuk ZI diminta dokumen standar pelayanan salah satunya gitu ya. Ada yang bisa sharing nggak yang udah ZI yang terlibat atau mungkin tahu gitu? Pak Jamal masih yang tadi atau resen lagi nih Pak? Iya Pak. Ini masih resen yang tadi atau resen baru nih Pak? Yang tadi Pak belum itu Pak. Yang tadi Pak. Pengalaman di ZI, di WBK WBBM, apakah memang standar pelayanan ini menjadi salah satu prasyarat yang diminta? Ada yang tahu nggak? Tahu, ada yang tidak tahu. Baik, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya ke teman-teman yang terlibat. Tapi memang kalau secara regulasi, aturan ini menjadi salah satu prasyarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik gitu ya. Jadi teman-teman selain dengan menggunakan IKM ya, indeks SKM, survei kepuasan masyarakat, pelayanan publik kita juga dievaluasi dengan cara lain. Yang melaksanakan evaluasi itu adalah Menpan gitu ya, untuk kepentingan reformasi birokrasi. Nah, itu nanti juga ada aturannya, evaluasinya seperti apa. Nanti kita akan sama-sama lihat ke situ. Tapi kita balik dulu ke standar pelayanan. Jadi ini yang dilakukan oleh PTSP Pusat ya. Jadi teman-teman di PTSP itu sudah membentuk semua standar kayaknya yang terkait dengan informasi-informasi yang menjadi layanan di PTSP gitu ya. Ini saya hanya ngambil satu penggal aja, tapi ada yang lain, ada beberapa yang lain. Jadi di sini contohnya di Kelimat mungkinnya layanan Kelimat, informasi uji sampel, kemudian layanan geofisika itu terkait peta kegempaan, kemudian layanan geofisika yang lain tuh terkait dengan kejadian petir. Nah ini semuanya sudah dibuatkan standarnya seperti ini, jadi masyarakat sudah langsung tahu. Nah, kalau kita dalam posisi sebagai pengguna layanan ini kan sesuatu informasi yang memudahkan kita ya, sangat memudahkan kita. Begitu kita pengen melihat, saya pengen informasi kejadian petir. Saya lihat persyaratannya apa, kemudian saya lihat mekanismenya seperti apa, dan penyelesaiannya berapa lama. Itu sebuah hal yang sangat membantu bagi pengguna layanan atau masyarakat gitu ya. Dengan penetapan standar seperti ini, kita punya komitmen kepada masyarakat untuk memenuhi standar yang sudah kita sepakati seperti ini. Nah, oleh karena itulah makanya dalam penyusunan standar ini, kalau menurut undang-undang, melibatkan masyarakat. Nah, kenapa? Karena biar ada kesepakatan, biar ada kompromi antara kita dengan masyarakat bahwa kita sanggupnya misalnya 14 hari. Walaupun masyarakat minta, saya harus bisa lebih cepat. Tapi kita punya SDM-nya sanggupnya yang 14 hari, maka kita tentukan 14 hari. Akhirnya kita punya kompromi, punya kesepakatan dengan masyarakat penerima layanan gitu ya. Tapi kalau misalnya 2 hari kita sanggup, kita tawar ke 3 hari, akhirnya masyarakat menerima 3 hari. Nah itu kita sepakati menjadi dokumen standar gitu terkait proses terkait dengan pengaduan, itu juga kita sepakati. Jadi keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan itu supaya kita dan masyarakat sebagai penerima layanan tuh sama-sama sepakat terkait dengan poin-poin pelayanan tersebut tadi. Terkait waktunya, terkait biayanya, terkait syarat-syaratnya, itu kita sepakat. Jadi tidak hanya kita secara sepihak menentukan standarnya harus seperti ini. Tapi dengan keterlibatan masyarakat, itu kita meminta masukan dari mereka. Apa sih kebutuhan mereka? Mereka maunya ini seperti apa? Tapi dari kita nanti, kita sanggupnya seperti ini karena kita punya keterbatasan seperti ini. Kesepakatan bersama itulah yang menjadi standar dalam penyusunan. Nah, ini ada juga hal-hal yang kita bisa sepakati itu terkait pendanaan. Apakah itu biaya harus dikeluarkan masyarakat atau biayanya dari pemerintah atau 0 rupiah gitu ya. Kemudian ada juga yang dari sisi kualitas maupun kuantitas, itu juga kita bisa menerima masukan dari masyarakat. Kemudian dari sarana prasarana, maunya seperti apa masyarakat, kitanya bisanya seperti apa gitu. Nah itu kita bangun dialog dengan masyarakat dalam rangka penyusunan standar pelayanan.
Jadi sebaiknya penyusunan standar pelayanan ini tidak secara sepihak ditetapkan oleh kita, tapi kita juga bisa melibatkan masyarakat. Nah, dengan demikian nanti pada saat pelayanan publik itu terselenggara, baik kita maupun masyarakat sama-sama sudah tahu bahwa ini adalah hasil kesepakatan bersama yang disepakati. Nggak ulangi macam kayaknya apa namanya? Bukan diklat online bang, Zoom meeting. Pak Jamal boleh di mute dulu. Zoom meeting bang. Baik. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini contoh tadi. Nah, kemudian sekarang saya ingin kita mencoba. Ini karena kita latihannya memahami standar. Jadi saya ingin teman-teman membuat satu konsep, ya, satu konsep dokumen standar layanan. Nah, ini hanya untuk coba-coba aja ya, standar pelayanan di dokumen Word untuk informasi perakiraan banjir pesisir daerah spesifik dengan menggunakan format di atas. Jadi bentuknya dalam bentuk tabel. Nanti teman-teman buat dalam Word dan formatnya seperti hal-hal yang harus ada itu seperti yang tadi disampaikan ini. Jadi ada persyaratannya, prosedurnya, waktunya, tarif, kemudian produknya seperti apa, kemudian penanganan apa. Kalau produknya ini bisa bentuk peta, bisa bentuk dokumen, bisa bentuk tabel, kemudian penanganan pengaduannya seperti apa. Jadi sekarang teman-teman coba secara individu, teman-teman membuat penyusunan standar pelayanan, satu bentuk standar pelayanan terkait dengan informasi perakiraan banjir pesisir. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah standar pelayanan untuk informasi perakiraan banjir pesisir daerah spesifik, itu kira-kira seperti apa standar pelayanan? Ada pertanyaan nggak? Tapi ada buat laporannya, ada ujian, ada pretest, ada posttest. Mana yang tanggal 10? Iya, beda 10. Ada pertanyaan teman-teman terkait aktivitas ini? Buatnya di Word aja, satu halaman aja ya, satu tabel, satu halaman. Kira-kira apa aja yang perlu teman-teman masukkan untuk membuat standar pelayanan informasi perakiraan banjir pesisir daerah spesifik. Silahkan latihan membuat dokumen ini. Mas Prasetyo, silahkan. Ada yang tanya? Izin Pak Prasetyo, Pak, izin bertanya. Ya. Boleh lihat formatnya yang tadi, Pak? Mungkin, Pak. Yang PTSP ini? Oh iya. Ya. Tapi ini nanti ditambahkan satu row ya terkait dengan ini produknya seperti apa? Apakah dalam bentuk peta atau dalam bentuk tabel atau dalam bentuk apa gitu ya? Disebutkan aja. Jadi formatnya tabel gini Pak ya? Ya, bentuk formatnya standarnya seperti ini, tabel dalam Word aja satu halaman ya, mungkin cukup satu halaman. Ada persyaratan, kemudian prosedur, kemudian penyelesaian waktunya berapa lama, penyelesaiannya, biaya tarif, saran dan masukan, plus ditambah satu tadi, outputnya itu seperti apa? Output layanannya itu dalam bentuk apa? Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Baik. Kira-kira butuh waktu berapa lama teman-teman? 15 menit? Silakan ya. Silakan. Baik, kita di jam 9.50. Kalau saya nggak salah, kita break jam 10.15 ya. Nanti mungkin saya kasih waktu sampai menjelang break. Nanti setelah itu kita break dulu. Setelah break, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Teman-teman yang aktivitas ini nanti saya akan minta dikumpulkan di LMS ya. Nanti akan saya sediakan tempatnya. Nanti silahkan dikumpulkan. Cukup satu lembar aja di Microsoft Word dalam bentuk tabel seperti tadi. Saya share lagi bentuknya yang contoh PTSP, tapi ditambahkan satu row terkait dengan output keluarannya, output keluaran layanan seperti apa. Nah, ini disesuaikan dengan yang kalau bisa disesuaikan dengan prosedur yang
ada di tempat teman-teman ya kalau prosedurnya ya seperti apa gitu. Mungkin prosedurnya ada yang berbeda atau seperti apa, silahkan disesuaikan gitu ya. Dan waktunya menurut teman-teman kira-kira untuk informasi ini waktunya berapa lama, kemudian syarat-syaratnya apa, dan biayanya kira-kira berapa. Nggak apa-apa, ini hanya untuk uji coba, jadi datanya silahkan dibuat sendiri. Kalau informasinya terkait biaya belum ada di PP, berarti teman-teman sebutkan aja di situ biayanya RP sekian gitu aja, kira-kira. Mbak Arinda ada yang ingin tanyakan? Yang bikin tabel ini ya Pak, tapi isinya tentang info banjir pesisir gitu ya Pak? Iya, layanan informasi banjir. Ya, nah itu layanannya yang bagaimana ya Pak? Apakah yang cuaca khusus atau bagaimana? Soalnya kan kalau saya bingung nih, soalnya kalau info banjirop itu kan masuk ke ini ya, kayak peringatan dini gitu Pak. Atau ya, yang maksud Bapak yang informasi cuaca khusus gitu kalau ada ya. permintaan klien? Ya, kalau yang umum kan memang kita udah otomatis mengeluarkan ya, karena sifatnya warning tadi. Tapi kalau ini misalnya ada permintaan perakiraan banjir pesisir untuk wilayah itu secara rutin gitu misalnya. Nah, itu pelayanan khusus seperti itu. Jadi benar pelayanan khusus, Mbak, bukan pelayanan umumnya. Cukup jelas ya, Mbak Anda? Pak, berarti jadi untuk permintaan informasi layanan khusus gitu ya Pak ya? Ya. Yang misalnya kayak buat klaim asuransi atau bagaimana gitu ya? Iya, betul. Karena kan kalau kita yang umum kan kita nggak perlu ada permintaan ya, secara otomatis akan kita berikan gitu ya. Tapi kalau yang ada permintaan seperti ini pasti yang layanan khusus ya, Mbak ya. Ya, Pak. Pak Jamal, ada yang ingin disampaikan? Belum, Pak. Belum, Pak. Sementara. Siap, Pak.
Iya, itulah tanpa kabel kan. Iya. Betul. Hah? Mohon izin Pak. Ada yang Iya, silakan. Mungkin saya agak telat untuk buatnya karena harus nyelesain dulu tugas kantor sebentar ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Mbak siapa nih? Mbak siapa tadi? Iya, ini sih untung cuma pelayanan publik jadi nggak terlalu